maka sindikat ini sudah sangat dalam. Mungkin bukan cuma di Kamboja, mungkin sudah menyebar ke negara lain. Dan yang lebih mengerikan, jika The Collector memang berasal dari Indonesia, maka kemungkinan besar ada yang lebih tinggi di balik semua ini. 2 hari setelah pertemuannya dengan Rika, Danu memutuskan untuk mengambil langkah paling berisiko, menyusup ke dalam salah satu titik operasi sindikat berdasarkan peta yang diberikan Sokha. Ada sebuah gedung 4 lantai yang tampaknya digunakan sebagai perusahaan call center online, namun aktivitasnya mencurigakan. Lokasinya berada di pinggir kota, dikelilingi pagar tinggi, dan dijaga kamera pengawas dari berbagai sudut. Danu menyamar sebagai warga lokal yang ingin bekerja. Dengan dokumen palsu dan kemampuan bahasa Khmer yang terbatas, ia berhasil masuk sebagai staf baru shift malam. Di dalam gedung itu, puluhan orang bekerja dalam ruangan penuh komputer, tanpa jendela, tanpa akses keluar. Ia langsung menyadari kejanggalan. Kamera pengawas tak hanya mengarah keluar, tapi juga ke arah pekerja. Setiap gerakan mereka dipantau. Siapapun yang melambat sedikit langsung ditegur lewat speaker oleh suara laki-laki dingin yang tak pernah terlihat wajahnya. Disinilah Danu pertama kali mendengar suara yang disebut-sebut sebagai milik The Collector. Ruangan tempat istirahat hanya cukup untuk rebahan beberapa menit. Makanan disediakan dalam wadah plastik dan rasanya nyaris tak bisa disebut layak makan. Tapi hal yang paling mencolok adalah semua karyawan di sana adalah WNI. Danu mendengar logat Medan, Jawa, Sunda, dan bahkan Bugis. Mereka bekerja dalam diam, mata sembab, sebagian tampak sangat muda, mungkin baru 18 tahun. Malam ketiga, Danu menyelinap ke lantai paling atas. Ia menggunakan kunci hasil curian dari salah satu penjaga yang mabuk. Di sana ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Ruangan khusus berisi tumpukan dokumen pengiriman yang tampak seperti catatan ekspor. Tapi yang dikirim bukan barang, melainkan paket hidup. Setiap dokumen mencantumkan nama samaran, golongan darah, berat badan, dan status kesehatan organ dalam. Tak jauh dari meja utama, ada kamera CCTV yang menayangkan rekaman real-time dari gudang gelap. Di sana tampak beberapa perempuan tertunduk di lantai, tangan diikat, dan satu dari mereka sedang diseret oleh 2 pria bertopeng. Suaranya tak terdengar, tapi dari ekspresinya, Danu tahu. Itu bukan pemindahan biasa, itu pemilihan korban. Tiba-tiba pintu di belakang Danu berderit pelan. Ia segera mencabut flash disk kecil, memasukkan sebagian data penting, dan berpura-pura memperbaiki kabel di bawah meja. Seorang pria berperawakan besar masuk, menatapnya tajam. "Kamu siapa?" Danu menunduk, menjawab dengan bahasa Khmer patah-patah. "Maaf, diperintah periksa jaringan." Pria itu mengangguk pelan, tapi matanya masih curiga. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, pria itu keluar. Danu tahu waktunya hampir habis. Ia kembali ke kamar kerja dan memasukkan flash disk ke dalam sol sepatunya. Malam itu ia tak tidur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kabur. Namun sebelum fajar menyingsing, alarm berbunyi keras di seluruh gedung. Suara dari speaker bergema. Seseorang telah mengakses ruangan terlarang. Tutup semua pintu. Periksa semua pekerja. Danu berdiri di antara puluhan pekerja lain yang bingung. Ia tahu